Bab 2421 Perbedaan antara real dunia besar dan kecil. 9 surgawi tanpa tubuh. Kesengsaraan sangat langka di alam provinsi Sein tempat Duan Lingtian berasal. Bagaimanapun, sangat sulit untuk menjadi surgawi tanpa tubuh. 9 kesengsaraan. Ada sangat sedikit surgawi tanpa tubuh. 8 kesengsaraan yang bisa melewati kesengsaraan surgawi tanpa tubuh. 9 untuk menjadi surgawi tanpa tubuh. 9 kesengsaraan. Untuk alasan ini, Duan Lingtian juga berasumsi bahwa alam duniawi lainnya juga memiliki kelangkaan 9 kesengsaraan surgawi. Dia, tentu saja, terpana ketika dia mengetahui dari Zhang Yi bahwa ada 9 surgawi tanpa tubuh kesengsaraan di alam Yan Huang. Dia bahkan lebih terkejut ketika Zhang Yi memberitahunya bahwa Yan Huang Realm memiliki lebih dari 1 atau 2 9 surgawi tanpa tubuh. Butuh beberapa saat sebelum dia sadar kembali. Setelah beberapa saat, dia menatap Zhang Yi dengan sedikit ketakutan di kedalaman matanya saat dia bertanya, apa yang kamu katakan itu benar?" Tentu saja, Zhang Yi menjawab dengan percaya diri, kesampingkan yang lainnya, hanya sekte Master Surgawiku saja yang memiliki surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan. Namun, dia akan menghadapi kesengsaraan surgawi tanpa tubuh ke-10 dalam beberapa dekade sehingga dia telah berkultivasi secara tertutup. Meskipun zona rahasia Beyond Heaven telah dibuka, tidak ada dari kami yang berani mengganggunya karena takut mempengaruhi kultivasinya. Untuk alasan ini, dia tidak memasuki zona rahasia Beyond Heaven. Petik 2. Kesengsaraan surgawi tanpa tubuh ke-10, tubuh Duan Lingtian sedikit menggigil ketika dia memikirkan hal ini. Kesengsaraan surgawi tanpa tubuh ke-10 adalah kesengsaraan surgawi tanpa tubuh yang paling mematikan, selain dari sumpah kesengsaraan dari 99 kesengsaraan surgawi. 9 kesengsaraan surgawi tanpa tubuh harus menjalani kesengsaraan surgawi tanpa tubuh ke-10 dan terakhir. Jika mereka gagal melewati kesusahan ke-10, mereka akan mati. Jika mereka melewati kesusahan ke-10, mereka akan dapat memperoleh kesempatan kedua untuk naik ke alam Devata. Karena kamu memiliki 9 kesengsaraan surgawi tanpa tubuh di sekte Master Surgawimu, apakah ini berarti sekte Gunung Huaguo dan sekte Desa Gao memiliki 9 surgawi tanpa tubuh juga? Duan Lingtian bertanya, ada satu di sekte Gunung Huaguo, tapi sekte Desa Gao tidak memilikinya. Meskipun sekte Desa Gao tidak memiliki sekte tanpa tubuh 9 kesengsaraan, statusnya masih tinggi di alam Yan Huang karena hubungannya yang dekat dengan sekte Gunung Huaguo. Semua orang tahu memprovokasi Desa Gao sama dengan memprovokasi sekte Gunung Huaguo juga. Saya yakin Anda tahu alasannya karena pendiri sekte Gunung Huaguo dan sekte Desa Gao berbagi master yang sama, jawab Zhang Yi. Duan Lingtian mengangguk, tetapi ekspresi terkejutnya belum sepenuhnya hilang. Dia terus bertanya, dari pengetahuan saya, sangat sulit untuk menjadi surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan. Di alam provinsi Sein, keberadaan 9 surgawi tanpa tubuh sangat langka. Sepertinya Yan Huang Realm benar-benar berbeda dari Sein Province Realm. Matanya bersinar dengan rasa ingin tahu saat dia terus bertanya, mengapa tampaknya begitu mudah bagi Yan Huang Realm untuk memiliki surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan. Zhang Yi menjawab, itu sudah jelas. Alam provinsi Sein hanyalah alam duniawi kecil. Tidak hanya kecil, tetapi juga tidak memiliki warisan dari Celestial. Di sisi lain, Yan Huang Realm adalah dunia duniawi yang besar. Ada banyak faksi dengan fondasi kuat yang memiliki warisan dari Celestial. Warisan dari surgawi ini berkisar dari harta karun tertinggi surgawi dan kemampuan surgawi dari alam Devata. Jika surgawi tanpa tubuh 8 kesengsaraan memiliki harta karun tertinggi surgawi dan menguasai harta karun surgawi dari alam Devata, menurut Anda seberapa sulit bagi mereka untuk melewati kesengsaraan surgawi tanpa bodi ke-9? Faktanya, Yan Huang Realm tidak hanya memiliki banyak surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan, tetapi kami juga memiliki banyak surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan yang melewati kesusahan ke-10 dan berhasil naik ke alam Devata. Zhang Yi menjelaskan, di wilayah kita, ada juga orang-orang yang dengan sengaja gagal dalam kesengsaraan kenaikan surgawi dan memilih untuk menjadi surgawi tanpa tubuh. Sebagian besar dari orang-orang ini umumnya telah memiliki harta karun tertinggi surgawi dan menguasai kemampuan surgawi dari alam Devata. Dengan dua ini di gudang senjata mereka, tidak akan sulit bagi mereka untuk melewati kesusahan ke-10. Bahkan jika mereka gagal, mereka masih berhasil membeli waktu 10.000 tahun untuk melindungi sekte masing-masing. Petik 2. Pada titik ini, mata Zhang Yi cerah dan nadanya berubah hormat ketika dia berkata,
Faktanya, leluhur Sekte Master Surgawi kita yang merupakan surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan telah dengan sengaja gagal dalam kesengsaraan kenaikan surgawi di masa lalu sehingga dia bisa terus melindungi sekte kami selama 10.000 tahun lagi. Kecuali keadaan yang tidak terduga, dia kemungkinan akan melewati kesusahan ke-10 dalam beberapa dekade. Petik 2. Warisan dari Celestial. Duan Lingtian tercerahkan dan minatnya terusik. Dia tidak bisa tidak bertanya, dari mana asal warisan dari surga? Apakah orang-orang dari Yan Huang Realm yang telah naik kembali untuk meninggalkan warisan mereka? Zhang Yi merenungkan pertanyaan Duan Lingtian sejenak sebelum dia menjawab, ya, ada kasus seperti itu tapi sangat jarang. Lagi pula, ada persyaratan yang sangat ketat untuk kembali ke alam Devata setelah seseorang naik. Seseorang harus menjadi Celestial Bodiless Overarching besar setidaknya untuk melakukan perjalanan ke alam duniawi untuk menanggung turbulensi spasial. Kedua, seseorang akan terpengaruh oleh karma dunia sekuler dan itu akan mempengaruhi peningkatan kultivasinya. Faktanya, ada kemungkinan bahwa basis kultivasi seseorang mungkin tidak meningkat sama sekali setelah dipengaruhi oleh karma di alam duniawi. Dia terus menjelaskan dengan sabar, mereka yang bukan surgawi emas agung tidak dapat kembali ke alam duniawi, sedangkan banyak celestial emas agung dan mereka yang lebih kuat tidak mau kembali ke alam duniawi karena ketakutan mereka akan karma dunia sekuler. Hanya beberapa Celestial Bodiless Overarching Agung yang bersedia kembali untuk meninggalkan beberapa Celestial Supreme Treasures atau kemampuan surgawi dari alam Devata untuk junior mereka. Wajar jika tidak semua dari mereka rela mengambil resiko hanya untuk membantu juniornya. Karena alasan ini, tidak semua kekuatan di alam Yan Huang memiliki warisan yang ditinggalkan oleh surgawi. Wajar jika tidak semua dari mereka rela mengambil resiko hanya untuk membantu juniornya. Karena alasan ini, tidak semua kekuatan di alam Yan Huang memiliki warisan yang ditinggalkan oleh surgawi. Wajar jika tidak semua dari mereka rela mengambil resiko hanya untuk membantu juniornya. Karena alasan ini, tidak semua kekuatan di alam Yan Huang memiliki warisan yang ditinggalkan oleh surgawi. Saya melihat, Duan Lingtian mengangguk. Dia mengerti apa yang coba dikatakan Zhang Yi. Dia berpikir dalam hati, alam provinsi Sein kecil. Meskipun ada kekuatan dengan leluhur yang telah naik ke alam Devata, jumlahnya masih tidak bisa dibandingkan dengan mereka yang berasal dari alam duniawi yang besar. Tidak mengherankan bahwa alam provinsi Sein hampir tidak memiliki warisan dari surgawi. Akibatnya, lebih sulit bagi surgawi tanpa tubuh 8 kesengsaraan untuk berhasil menjadi surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan. Pada saat ini, Duan Lingtian menemukan seberapa lebar perbedaan antara dunia duniawi kecil dan besar. Zhang Yi melanjutkan, zona rahasia melampaui surga juga telah menjadi satu-satunya cara bagi banyak orang dan kekuatan lain untuk mendapatkan harta karun tertinggi surgawi dan kemampuan surgawi dari alam Devata. Banyak orang berkerumun seperti lebah ke tempat ini karena mereka tahu mereka akan mencapai kemuliaan dan ketenaran jika mereka berhasil menemukan harta karun tertinggi surgawi atau kemampuan surgawi dari alam Devata. Duan Lingtian mengangguk. Secara alami, dia tahu bahwa bagi pasukan yang tidak memiliki warisan dari Celestial, zona rahasia Beyond Heaven adalah tempat terakhir yang akan memberi mereka kesempatan untuk mendapatkan warisan dari Celestial. Juga, tidak mengherankan bahwa kekuatan seperti Sekte Master Surgawi dan Sekte Gunung Huagu juga telah masuk untuk mencari warisan Celestial bahkan jika mereka sudah memilikinya. Lagi pula, apakah ada orang yang tidak suka memiliki lebih banyak harta dari seorang surgawi? Duan Lingtian mengubah topik pembicaraan dan bertanya, apa yang ada di dalam brankas harta karun peringkat surga jika warisan dari surgawi emas agung tidak ada di sana? Zhang Yi menjawab, di gudang harta karun tingkat surga, sebagian besar ada lebih dari satu harta karun tertinggi surgawi dan kemampuan surgawi dari alam Devata. Saya cukup yakin, Li Bai, pedang teratai hijau surgawi telah meninggalkan beberapa harta karun tertinggi surgawi. Dan mungkin, satu atau dua kemampuan surgawi dari alam Devata di sini. Lebih dari satu harta karun tertinggi surgawi dan beberapa kemampuan surgawi dari alam Devata. Mata Duan Lingtian langsung menyala. Dia tidak terlalu bersemangat tentang harta karun tertinggi surgawi karena dia sudah memilikinya, tapi dia pasti membutuhkan kemampuan surgawi yang bukan tipe bantuan dari alam Devata. Bab 2422 memasuki istana bawah tanah. Duan Lingtian sangat menyadari mengapa kekuatannya sebanding dengan surgawi tanpa tubuh 7 kesengsaraan saat ini.
Itu semua berkat metode kultivasi mental Dao pedang tertinggi pedang hati berdaulat, kemampuan surgawi tipe bantuan, taktik pelahap dasar, yang luar biasa bahkan di alam Devata, dan pedang surgawi. Meskipun pedang hati yang berdaulat sangat kuat, itu adalah taktik bela diri, bukan kemampuan surgawi yang ofensif. Oleh karena itu, jika Duan Lingtian berhasil mendapatkan kemampuan surgawi ofensif dari alam Devata, dia bisa menguasainya tanpa khawatir itu akan bertentangan dengan pedang hati yang berdaulat. Namun, Divine Ability Offensive masih harus melengkapi Sovereign Heart Sword. Jika tidak, kekuatannya akan sangat berkurang atau bahkan mungkin gagal untuk meningkatkan kekuatan Duan Lingtian. Duan Lingtian berpikir dalam hati dengan penuh semangat, jika saya bisa mendapatkan kemampuan surgawi ofensif tipe pedang, itu pasti akan melengkapi pedang hati yang berdaulat. Kekuatanku pasti akan meningkat jika aku bisa menguasainya. Saat ini, kekuatannya sebanding dengan surgawi tanpa tubuh 7 kesengsaraan ketika dia melepaskan semua kekuatan dan tekniknya di gudang senjatanya. Namun, jika dia berhasil menguasai kemampuan surgawi serangan tipe pedang dari alam Devata, kekuatannya mungkin akan naik ke tingkat yang sebanding dengan surgawi tanpa tubuh 8 kesengsaraan. Duan Lingtian terus berpikir dalam hati dengan penuh semangat, jika saya juga bisa berhasil menguasai penggabungan pedang hati, tahap kelima dari pedang hati berdaulat, maka kekuatan saya akan setara dengan surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan. Namun, dia menjadi tenang setelah dia berpikir untuk dirinya sendiri lagi. Namun, saya tidak berpikir saya akan dapat sepenuhnya menguasai penggabungan pedang hati sebelum naik ke alam Devata. Dia telah mencoba memahami penggabungan pedang hati, tahap kelima dari pedang hati berdaulat, tetapi ada sesuatu yang hilang yang menyebabkan dia tidak dapat memahaminya. Tak lama setelah itu, Duan Lingtian mengalihkan perhatiannya ke istana bawah tanah. Pokoknya, akan sangat bagus jika aku bisa mendapatkan kemampuan surgawi ofensif tipe pedang dari brankas harta karun peringkat surga yang ditinggalkan Li Bai, pedang teratai hijau surgawi. Di sisi lain, setelah mendengar kata-kata Zhang Yi, ekspresi Liu Xia tetap tenang sementara kegembiraan memenuhi wajah Han Xuenai. Han Xuenai tidak menyangka brankas harta karun peringkat surga juga akan berisi kemampuan surgawi dari alam Devata dan harta karun tertinggi surgawi. Ayo masuk, Duan Lingtian segera berbicara ketika 3 pasang mata menoleh untuk menatapnya. Kemudian, dia memimpin dan memasuki istana bawah tanah. Han Xuenai dan yang lainnya mengikuti di belakangnya. Duan Lingtian adalah pilar grup. Jika Duan Lingtian tidak memimpin, mereka tidak akan berani sembarangan memasuki brankas harta karun peringkat surga. Begitu Duan Lingtian dan rekannya melewati pintu istana, seluruh tempat melintas dan berubah total. Mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melihat dengan jelas lingkungan mereka sebelum itu berubah. Duan Lingtian mengangkat alis. Sepertinya dia tidak lagi di istana. Mereka berada di luar ruangan dan rawa terlihat. Seluruh tempat itu menakutkan dan suram. Apakah kita mengaktifkan formasi ilusi ketika kita memasuki tempat ini? Han Xuenai bertanya setelah dia pulih dari keterkejutannya. Dia bergerak lebih dekat ke Duan Lingtian. Meskipun dia kuat juga, dia masih gelisah oleh rawa yang gelap dan menakutkan. Selain itu, ini adalah brankas harta karun peringkat surga yang ditinggalkan oleh surgawi emas yang menyeluruh. Dia tidak berani meremehkan bahaya yang mengintai di sini. Keempat ekspresi mereka sungguh-sungguh ketika suara yang familiar terdengar lagi di udara. Ada total 9 tantangan di brankas harta karun peringkat surga yang saya tinggalkan ini. Anda akan mendapatkan sesuatu dari saya setiap kali Anda berhasil melewati 3 tantangan. Liu Xia berteriak, itu suara surgawi pedang teratai hijau. Dia melihat sekeliling dengan waspada, seolah mencari orang kelima. Suara Li Bai terdengar lagi di udara. Setelah tantangan ketiga, hadiahnya adalah harta karun tertinggi surgawi. Setelah melewati tantangan ke-6, hadiahnya adalah kemampuan surgawi. Dan, ketika Anda melewati semua 9 tantangan, Anda akan dihargai dengan token giok yang berisi rekaman pemahaman saya tentang pedang Dao dalam 1000 tahun terakhir. Mata semua orang, Duan Lingtian, khususnya, berbinar ketika mereka mendengar kata-kata Li Bai. Kemampuan surgawi. Ada kemampuan surgawi di brankas harta karun peringkat surga ini. Li Bai adalah pedang surgawi. Ada kemungkinan besar bahwa kemampuan surgawi yang dia tinggalkan adalah kemampuan surgawi tipe pedang. Jantung Duan Lingtian berdebar kencang di dadanya. Butuh waktu lama baginya sebelum dia berhasil tenang. Dia berpikir dalam hati,
pedang teratai hijau celestial mengatakan dia juga meninggalkan pemahamannya tentang pedang Dao. Ini harus dihitung sebagai warisan atau warisannya juga, kan? Pemahaman Li Bai tentang pedang Dao harus menjadi warisannya seperti halnya pedang hati yang berdaulat adalah warisan Feng Qingyang. Setelah beberapa saat, Duan Lingtian menoleh ke Zhang Yi dan bertanya, apakah Anda tahu sesuatu tentang ini? Aku lupa menyebutkannya sebelumnya. Di brankas harta karun peringkat surga, selain dari harta karun tertinggi surgawi dan kemampuan surgawi, ada juga hal lain. Itu adalah warisan kecil atau warisan dari surgawi emas yang menyeluruh. Zhang Yi dengan cepat menjawab pertanyaan Duan Lingtian. Warisan kecil atau warisan, bukankah kamu mengatakan tempat ini tidak akan berisi warisan Li Bai, pedang teratai hijau surgawi? Duan Lingtian bingung. Warisan kecil atau warisan ditinggalkan untuk mereka yang memiliki nasib dengan surgawi emas yang menyeluruh. Jika mereka berhasil bertemu dengan surga setelah naik ke alam Devata, mereka hanya akan dianggap sebagai murid nominal. Hanya mereka yang memahami dan menguasai warisan sejati dari surgawi emas yang menyeluruh yang akan diakui sebagai murid sejati. Zhang Yi menjelaskan dengan sabar, namun, bukan berarti itu tidak berguna. Itu masih akan sedikit berguna. Petik 2. Dengan penjelasan Zhang Yi, Duan Lingtian memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang situasi sekarang. Dia pikir warisan kecil dari surgawi emas yang menyeluruh dapat diabaikan. Mengetahui hal ini, dia benar-benar kehilangan minat pada pemahaman Li Bai tentang pedang Dao. Saat ini, Duan Lingtian telah memusatkan seluruh perhatiannya untuk melewati tantangan ke-6 karena hadiahnya adalah kemampuan surgawi dari alam Devata. Selain itu, ada kemungkinan besar bahwa itu adalah kemampuan surgawi ofensif tipe pedang. Tiba-tiba, Zhang Yi berteriak ketakutan, itu akan datang. Duan Lingtian segera kembali sadar dan mendengar suara lembut dari sesuatu yang menggelegak. Setelah melihat sekelilingnya, dia dan rekan-rekannya menemukan rawa itu menggelegak seperti lava. Gelombang energinya sangat kuat, energi dari rawa menyebabkan Han Xuanai, Zhang Yi, dan Liu Xia merasa tertekan. Duan Lingtian adalah satu-satunya yang tampaknya tidak terpengaruh oleh gelombang energi. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara angin bersiul di udara tiba-tiba terdengar dari segala arah. Kemudian, air dari rawa mulai mendidih saat banyak pedang raksasa muncul. Pedang itu tampak tumpul seolah-olah terbuat dari batu. Mereka bergerak cukup lambat saat meninggalkan rawa. Namun, begitu mereka benar-benar keluar dari rawa, mereka tidak lagi lambat dan tidak terlihat kikuk. Mereka tampak seringan bulu dan secepat kilat. Pada saat ini, puluhan ribu pedang raksasa terbang keluar dari rawa, semuanya ditujukan ke Duan Lingtian dan teman-temannya. Siu, 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 siu. Banyak teriakan pedang terdengar di udara saat mereka terbang menuju Duan Lingtian dan teman-temannya, siap untuk membunuh mereka. Bab 2423 Naga Putih Bercakar 8. Naga Iblis Cakar 8. Pedang-pedang ini, masing-masing kekuatan pedang sebanding dengan kekuatan penuh seorang kultivator pada bentuk ketujuh dari Sein Celestial Stage. Duan Lingtian jelas bisa merasakan kekuatan dari pedang. Secara alami, tingkat kekuatan ini bukanlah ancaman baginya sehingga dia tidak khawatir. Namun, hal yang sama tidak dapat dikatakan untuk Han Xuanai dan Liu Xia. Wajah kedua wanita itu memucat saat ini. Meskipun keduanya berada di bentuk ke-8 Sein Celestial Stage, mereka masih merasakan tekanan yang luar biasa ketika berhadapan dengan pedang raksasa yang berisi kekuatan penuh seorang kultivator di bentuk ke-7 dari Sein Celestial Stage. Ekspresi Zhang Yi juga berubah serius, tapi tidak sesuram gadis-gadis itu. Pedang, petir, dia berteriak tanpa membuang waktu. Dia dengan cepat mengirim Sein Originnya ke dalam Thunder Sword sebelum dia mulai menghancurkan beberapa pedang batu raksasa dalam satu gerakan menyapu. Ledakan, gemuruh. Ketika Zhang Yi menghancurkan beberapa pedang raksasa, pedang yang tersisa membagi diri menjadi 9 kelompok dan terbang ke segala arah, menyebabkan suara gemuruh berdering di udara. Gelombang kejut mengaduk debu dan pasir, menghalangi pandangan semua orang. Setelah debu mereda, Duan Lingtian dan 3 lainnya melihat 9 kelompok pedang telah berubah menjadi 9 pedang yang lebih besar. Dibutuhkan selusin atau lebih pria untuk memeluk lingkar pedang. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Setiap kali pedang itu bergerak, suara gemuruh akan terdengar di udara. Kedengarannya seolah-olah raksasa sedang berjalan di bumi. Pedang, ekspresi Zhang Yi berubah drastis.
Dia bisa dengan jelas merasakan energi pedang saat ini tidak lebih lemah darinya. Menarik, warna terus mengalir dari wajah Han Xuenai dan Liu Xia saat senyum tipis muncul di wajah Duan Lingtian. Dia tidak menyangka tantangan pertama di brankas harta karun peringkat surga yang ditinggalkan oleh Li Bai, pedang teratai hijau surgawi, akan sangat menantang. Saat ini, kekuatan masing-masing pedang sebanding dengan kekuatan seorang kultivator di bentuk ke-9 dari Sein Celestial Stage. Faktanya, itu lebih kuat dari pembudidaya biasa di bentuk ke-9 dari tahap surgawi suci. Secara individu, pedang itu pasti lebih lemah dari Zhang Yi. Bahkan, dia bisa menangani 2 atau 3 dari mereka. Namun, jika semua pedang menyerangnya sekaligus, dia tidak berpikir dia akan mampu menghadapinya. Dia menatap Duan Lingtian dengan senyum pahit di wajahnya. Duan Lingtian, siapa tahu kami membutuhkan bantuan Anda dengan tantangan pertama juga. Sebelumnya, Zhang Yi dan Liu Xia bisa menghadapi tantangan sebelumnya di brankas harta karun peringkat manusia. Mereka tidak membutuhkan bantuan Duan Lingtian sama sekali. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa tantangan pertama di brankas harta karun peringkat surga begitu sulit sehingga, apalagi Liu Xia, bahkan dia tidak bisa menghadapinya. Jangan khawatir, ini hanya masalah kecil. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dengan senyum tipis ketika dia mendengar kata-kata Zhang Yi. Astaga, astaga, astaga. Pada saat yang sama, ke-9 pedang yang tampak seolah-olah mampu menahan langit dan tampak kikuk dan lambat mulai bergerak. Kecepatan mereka bahkan lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Tidak hanya pedangnya yang terlihat tangguh, tetapi bahkan gelombang kejut dari pedang itu menakutkan. Selain Duan Lingtian dan Zhang Yi yang tetap tidak bergerak, Han Xuenai dan Liu Xia tampak seperti akan meledak. Namun, itu tidak berlangsung lama. Tiba-tiba, siluet kura-kura hitam muncul dari Duan Lingtian dan menyelimuti para wanita. Mereka langsung merasakan tekanan itu hilang. Pergi. Duan Lingtian berkata dengan tenang. Pedang surgawi yang muncul di tangannya di beberapa titik diperkecil dengan teriakan pedang berumur pendek. Han Xuenai, Liu Xia, dan Zhang Yi samar-samar bisa mendengar teriakan pedang, tapi mereka tidak bisa melihat pedang sama sekali saat bergerak. Ledakan, 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 ledakan. Suara gemuruh yang sangat keras bergema di udara, menyebabkan mereka bertiga merasa seolah-olah mereka akan tuli. Sementara itu, Duan Lingtian menggunakan Sword Wielding Art untuk mengontrol Celestial Sword dan menghancurkan 9 pedang sekaligus. Dari segi ukuran, pedang Duan Lingtian seperti semut dibandingkan dengan 9 pedang raksasa. Namun, pedang Duan Lingtian dengan mudah menghancurkan 9 pedang raksasa itu. Begitu saja, Duan Lingtian dan rekan-rekannya berhasil mengatasi tantangan pertama oleh Li Bai, pedang teratai hijau surgawi. 4 dari mereka berkelana lebih dalam ke daerah rawa sebelum melintas lagi. Rawa telah menghilang dan mereka saat ini berada di aula yang didekorasi dengan mewah. Semua yang mereka lihat berwarna emas dan berkilau, sangat mewah. Aula diterangi oleh banyak mutiara bercahaya yang tertanam di aula. Setiap mutiara sangat besar sehingga membutuhkan 2 pria dewasa untuk memeluknya. Sementara Duan Lingtian dan rekannya sedang menjalani tantangan kedua di brankas harta karun peringkat surga di zona rahasia Beyond Heaven, wilayah yang berdekatan dengan alam provinsi Sein, tanah pengasingan, mengalami gangguannya sendiri. Karena penghalang ruang telah diruntuhkan, hampir semua orang dapat melakukan perjalanan dengan bebas di antara 2 alam begitu basis kultivasi mereka mencapai tahap tertentu. Mengaum, tangisan naga yang menghancurkan bumi bergema di udara. Di kutub selatan tanah pengasingan, di antara bukit-bukit tandus yang diselimuti kabut merah, ada danau berwarna merah darah. Saat ini, danau merah darah itu bergolak. Ledakan, ledakan keras terdengar di udara saat sosok putih melesat keluar dari danau. Danau itu sepertinya meledak ketika sosok itu melesat keluar. Air merah darah menyembur ke udara seperti geyser, tampak seolah-olah darah memercik di udara. Mengaum, tangisan naga terdengar lagi di udara. Teriakan naga sebelumnya sepertinya datang dari danau sebelumnya sedangkan tangisan naga ini sepertinya datang dari beberapa ribu kaki di atas danau di langit. Seekor naga suci putih terlihat melayang di atas danau. Panjang tubuhnya hampir 2000 meter. Itu ditutupi sisik putih dan mengkilap. Itu tampak seperti dipahat dari porselen. Itu tampak tidak nyata. Setelah diperiksa lebih dekat, orang akan melihat naga suci putih memiliki 8 cakar di masing-masing cakarnya. Itu adalah naga surgawi bercakar 8. Di alam provinsi Sein,
hanya ada satu naga surgawi bercakar 8. Dia juga pemimpin klan-klan naga di provinsi bawah. Dia adalah naga emas bercakar 8. Bagaimana naga putih bercakar 8 muncul di tanah pengasingan? Ketika naga putih bercakar 8 bergerak, Iblis Ki melonjak keluar dari tubuhnya seperti sambaran petir. Matanya merah seolah-olah telah mengalami deviasi Ki. Jika ada anggota dari klan naga di sini untuk menyaksikan ini, mereka akan sangat terkejut melihat naga putih. Seekor naga putih bahkan lebih langka daripada naga emas. Bakat bawaannya bahkan lebih tinggi dari naga emas. Mengaum, suara raungan terus terdengar dari danau berwarna merah darah. Suara itu lebih dalam dibandingkan dengan teriakan naga putih bercakar 8. Ledakan, danau merah darah meledak lagi, menyemburkan air ke langit saat sosok hitam tiba-tiba terangkat ke langit. Naga lain yang terbang keluar dari danau merah darah ditutupi sisik hitam dan mengkilap. Ia juga memiliki 8 cakar di masing-masing cakarnya. Demikian pula, itu juga ditutupi oleh Iblis Ki, dan matanya merah. Pada saat ini, naga hitam cakar 8 terlihat di sebelah naga putih cakar 8. Jika anggota klan naga ada di sini, rahang mereka akan jatuh ketika mereka melihat naga hitam. Naga hitam ini jelas merupakan naga iblis bercakar 8. Dua dari naga surgawi 8 cakar masih melayang di udara ketika ada kilatan emas di tepi danau. Segera setelah itu, seorang gadis kecil berpakaian emas muncul. Dia tertawa sebelum berteriak dengan penuh semangat, "Hitam kecil, putih kecil, kalian berdua akhirnya keluar dari kultivasi tertutupmu." Bab 2424 Kekuatan Hitam Kecil dan Emas Kecil. Gadis kecil yang muncul dari udara tipis tampak sangat menggemaskan. Dengan pipi tembem dan bibir cemberut, dia tampak seperti boneka. Dia tertawa, "Hitam kecil, putih kecil, kalian berdua akhirnya keluar dari kultivasi tertutup." Terlepas dari gadis kecil berpakaian emas yang hadir di tempat kejadian, hanya ada naga putih cakar 8 dan naga iblis cakar 8. Ini berarti gadis kecil berpakaian emas mengacu pada dua naga surgawi ini ketika dia memanggil mereka Little Black dan Little White. Ketika gadis kecil berbaju emas itu berbicara, warna merah di mata naga putih bercakar 8 menghilang, kembali normal. Matanya tampak sangat hidup. Pada saat yang sama, ki iblis yang menyelubungi kedua naga surgawi bercakar 8 juga menghilang. Whoosh! Kilatan muncul diikuti oleh embusan angin. Naga putih bercakar 8 berubah menjadi gadis kecil berpakaian putih lucu yang terlihat seumuran dengan gadis berpakaian emas. Naga putih cakar 8 yang telah berubah menjadi gadis kecil berpakaian putih menatap gadis kecil berpakaian emas itu dengan kaget. Dia tidak menyangka gadis kecil berpakaian emas itu akan keluar dari kultivasi tertutup terlebih dahulu. "Emas kecil, sudah lama sejak kamu keluar dari kultivasi tertutup." "Tentu saja, apakah kamu tidak tahu siapa aku? Saat ini, aku adalah tikus pemakan surgawi bermata merah yang ganas." Gadis kecil berpakaian emas yang dikenal sebagai Little Gold berkata sambil mengangkat dagunya dengan bangga. Sebuah cemoohan terdengar di udara pada saat ini. Itu dari naga iblis bercakar 8 yang telah berubah menjadi bocah lelaki berpakaian hitam yang usianya juga mirip dengan kedua gadis itu. Ekspresi dinginnya membuatnya tampak lebih tua dari usianya, membuatnya terlihat seperti orang dewasa kecil. Pada saat ini, matanya juga kehilangan warna merah. Namun, tidak seperti naga putih bercakar 8 yang matanya cerah, matanya dingin. Gadis kecil berbaju emas itu menoleh untuk melihat anak laki-laki berbaju hitam itu dengan ekspresi kemenangan di wajahnya. "Apa, Little Black, tidakkah kamu percaya padaku?" Petik 2. Bocah laki-laki berpakaian hitam yang dikenal sebagai Little Black memiliki ekspresi tidak puas di wajahnya saat dia menjawab, "Jika bukan karena fakta bahwa kolam darah warisan ini ditinggalkan oleh binatang suci tipe hewan pengerat, bagaimana kamu bisa memilikinya? Keluar dari kultivasi tertutup di depan kita." Petik 2. "Maaf, aku hanya lebih kuat darimu. Ayo bertarung jika kamu tidak percaya." Gadis kecil berpakaian emas itu kesal ketika dia mendengar kata-kata anak kecil berpakaian hitam itu. Dia berbicara dengan cepat, satu kalimat demi satu, saat dia memprovokasi bocah lelaki berpakaian hitam itu. "Bagus, ayo berjuang. Apa menurutmu aku takut padamu?" Bocah kecil berpakaian hitam itu mencibir. Menghadapi provokasi dari gadis kecil berpakaian emas, dia tidak mundur. "Bagus, ayo lakukan." Meskipun gadis kecil berbaju emas itu perempuan, dia bertingkah seperti laki-laki. Dia tidak gentar,
Setelah dia menanggapi bocah lelaki berpakaian hitam itu, dia berbalik untuk melihat gadis kecil berpakaian putih itu dan berkata, "Putih kecil, lihat aku memukulinya." Apakah dia benar-benar berpikir aku takut padanya hanya karena dia telah berhasil berubah menjadi naga iblis bercakar 8? Kalian berdua, gadis kecil berpakaian putih itu bingung melihat kejenakaan gadis kecil berpakaian emas dan anak kecil berpakaian hitam itu. Namun demikian, dia tahu tidak ada yang bisa dia lakukan. Keduanya selalu seperti ini, mereka selalu bertengkar. Satu-satunya perbedaan adalah mereka lebih lemah saat itu. Dia menghela nafas saat dia berpikir, "Ya, aku akan membiarkan mereka jika mereka ingin bertarung. Bagaimanapun, saya juga ingin melihat seberapa kuat Little Black. Saya pikir kekuatan kita harus hampir sama. Jika Duan Lingtian ada di sekitarnya, dia akan segera mengenali ketiga anak ini." Mereka tidak lain adalah dua ular sanca kecil dan tikus langit bermata giok yang biasa mengikutinya berkeliling, Little Black, Little White, dan Little Gold. Bang! Ledakan memekakkan telinga bergema di udara saat Little Black memimpin dan terbang ke langit, tampak seperti meteor yang melesat melintasi langit. Dia terbang langsung menuju Little Gold. Ketika dia terbang, dia meninggalkan celah di kekosongan di belakangnya. Retakan di kehampaan tampak cukup besar sehingga perlu beberapa saat untuk menutupnya. Jika Duan Lingtian ada di sekitar untuk melihat ini, dia akan terkejut. Bagaimanapun, stabilitas tanah pengasingan setara dengan alam Provinsi Sein. Bagi Little Black untuk dapat merobek lubang di kehampaan berarti bahwa kekuatannya setidaknya sebanding dengan surgawi tanpa tubuh 4 kesengsaraan. Faktanya, bahkan surgawi tanpa tubuh 4 kesengsaraan yang melepaskan semua kekuatannya hanya akan mampu meninggalkan retakan kecil di kehampaan. Retakan di kekosongan yang ditinggalkan Little Black jelas tidak kecil. Ini berarti bahwa kekuatan Little Black saat ini tidak kurang dari kekuatan surgawi tanpa tubuh 5 kesengsaraan. Ledakan. Ledakan, 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 kekosongan bergetar dan retakan mulai terbentuk di belakang Little Black. "Ayo," Little Gold berkata dengan penuh semangat. Dia jelas tidak takut pada Little Black yang menyerangnya. Matanya cerah dan penuh dengan semangat juang saat dia melihat Little Black. Hanya dalam sekejap mata, energi mengerikan melonjak keluar dari tubuhnya. Saat energi melonjak keluar dari tubuhnya, itu meninggalkan celah besar di kehampaan. Bang! Ledakan memekakkan telinga bergema di udara lagi saat Little Gold bergerak menuju Little Black. Dia menyerang langsung ke arahnya, jelas dia tidak berniat menghindari Little Black. Dia tanpa rasa takut menyerang ke arahnya secara langsung. Umumnya, dalam situasi seperti ini, Little Black akan berada di atas angin sejak dia bergerak lebih dulu. Ledakan, 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 ledakan. Ketika Little Gold bergerak, dapat dilihat bahwa retakan di kekosongan yang dia tinggalkan di belakangnya lebih besar daripada yang ditinggalkan Little Black di belakangnya. Mulut Little White ternganga saat dia menatap pemandangan di depannya. Kekosongan itu dipenuhi dengan banyak retakan. Apakah kita benar-benar menjadi begitu kuat? Setelah mengamati sejenak, dia bergumam pada dirinya sendiri, sepertinya Little Gold sedikit lebih kuat dari Little Black. Di masa lalu, dia selalu sedikit lebih lemah dari Little Black. Biasanya, Little Black akan bisa mengalahkannya setelah bertukar sekitar 100 gerakan. Namun, sekarang, terlepas dari retakan yang ditinggalkan oleh Little Black dan Little Gold, jelas bahwa Little Gold saat ini sedikit lebih kuat dari Little Black. Putih kecil mengangkat bahu. Nah, ini yang diharapkan. Lagi pula, seperti yang dikatakan Little Black, kolam darah warisan ditinggalkan oleh Divine Beast tipe hewan pengerat. Little Gold adalah tikus surgawi bermata giok untuk memulai. Karena mereka adalah spesies yang sama, wajar saja jika dia hanya mendapat manfaat lebih banyak dari kumpulan darah warisan. Little White terus berpikir dalam hati, apalagi, jika bukan karena Little Gold, kita bahkan tidak akan berada di sini. Sebelumnya, 3 dari mereka sedang menjelajahi provinsi bawah tanah suci bela diri Dao. Tidak butuh waktu lama sebelum mereka bertemu teman baik Duan Lingtian, Su Li. Namun, Su Li tampaknya berada dalam semacam kesulitan sehingga mereka memutuskan untuk mengikutinya untuk memantaunya. Kemanapun Su Li pergi, mereka akan mengikuti. Lagi pula, jika mereka tidak melakukan apapun dan sesuatu terjadi pada Su Li, mereka akan merasa bersalah dan tidak akan mampu menghadapi Duan Lingtian di masa depan. Selain itu, mereka tahu Su Li telah mengalami penyimpangan Qi. Namun, dia berhasil menyelamatkan hidup mereka ketika dia mengingat Duan Lingtian.
Kalau tidak, 3 dari mereka akan dibunuh olehnya. Saat mereka terus mengikuti Suli, mereka melakukan perjalanan ke banyak tempat di provinsi bawah tanah suci Bela Diri Dao. Akhirnya, mereka meninggalkan provinsi bawah dan melakukan perjalanan ke tempat suram yang tidak melihat cahaya siang hari. Bahkan energi roh langit dan bumi di sini kurang. Mereka benar-benar tidak ingin tinggal di tempat ini lebih lama dari yang diperlukan. Namun, mereka tidak punya pilihan selain tetap tinggal karena Suli tidak menunjukkan tanda-tanda akan meninggalkan tempat ini. Selama waktu ini, Suli menjadi lebih seperti dirinya yang dulu dan dia jarang mengalami penyimpangan Qi. Kadang-kadang, dia bahkan mengobrol dengan mereka. Karena Suli tampaknya menjadi lebih baik, mereka telah merencanakan untuk membawanya keluar dari tempat ini. Namun, pada saat itu, Little Gold tiba-tiba berkata, "Little Black, Little White, saya mendengar suara memanggil saya ke daerah terdekat, apakah Anda mendengarnya juga?" Karena kata-kata Little Gold ini, mereka semua, termasuk Suli, datang ke tempat ini. Bab 2425 Kolam Darah Warisan. Little Gold telah membawa mereka ke legasi Blood Pool. Jika bukan karena emas kecil, mereka tidak akan dapat menemukan kolam darah warisan bahkan jika mereka mencari selama 1 juta tahun karena betapa tersembunyinya itu. Sebelum mereka tiba di tempat ini, mereka harus melalui berbagai formasi yang menakutkan dan mematikan. Bahkan Suli yang dalam keadaan menyimpang Qi tidak berani keluar dari barisan dan dengan patuh mengikuti di belakang Little Gold karena Little Gold adalah satu-satunya yang bisa menghindari mereka. Mereka tahu formasi itu mematikan karena mereka telah menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana pedang Suli dihancurkan dengan mudah oleh formasi seolah-olah terbuat dari kertas. Mereka tahu pedang macam apa yang dimiliki Suli. Itu adalah pedang tanpa jejak, salah satu senjata Super Saiyan di peringkat 10 senjata Saiyan Agung. Tidak sulit bagi mereka untuk mengenali senjata Super Saiyan karena utusan tua juga memiliki senjata Super Saiyan, pedang 9 awan. Pedang 9 awan dan pedang tanpa jejak adalah satu-satunya pedang di antara 10 senjata Super Saiyan Agung. Bahkan seorang Celestial terkemuka tidak akan mampu menghancurkan senjata Super Saiyan, apalagi menghancurkannya dengan mudah seolah-olah itu terbuat dari kertas. Yang terpenting, formasi yang telah menghancurkan Tracheles Sword adalah salah satu formasi yang mereka temui di awal. Saat mereka melakukan perjalanan lebih dalam, formasi yang mereka temui kemudian semakin kuat. Karena alasan ini, Suli bahkan keadaan Qi-nya yang menyimpang dengan patuh mengikuti Little Gold. Berdasarkan kekuatan Little Black dan Little Gold, sepertinya mereka jauh lebih kuat dari Celestial terkemuka. Ini sebanding dengan Celestial Bodiless pada saat ini. Detak jantung Little White semakin cepat saat dia menyaksikan pertempuran antara Little Black dan Little Gold. Kolam darah warisan ini benar-benar menakjubkan. Keberadaan seperti apa tikus pemakan Dewa Devata? Bagaimana kolam darah warisan yang dia tinggalkan meningkatkan kekuatan kita begitu banyak? Kami menjadi lebih kuat dari Celestial terkemuka meskipun kami belum mengalami kesengsaraan Celestial Ascension. Aku ingin tahu apa nama orang seperti kita. Semakin dia memikirkannya, semakin dia menjadi bingung. Faktanya, mereka baru mengetahui bahwa danau itu disebut legasi Blood Pool di kemudian hari. Ketika mereka pertama kali tiba, mereka semua tertarik pada danau merah darah karena mereka dapat dengan jelas merasakan jenis energi yang bahkan lebih murni daripada energi roh langit dan bumi dari danau. Setelah mereka pergi ke danau, mereka menemukan energi murni melonjak ke dalam tubuh mereka dengan kecepatan yang sangat cepat, mengubah sebagian dari energi mereka. Sementara kekuatan mereka meningkat, informasi mulai muncul di benak mereka. Dari informasi inilah mereka mengetahui bahwa danau itu disebut kolam darah warisan, dan itu ditinggalkan oleh seorang senior yang menyebut dirinya tikus pemakan Dewa Dewata. Dengan membenamkan diri di danau, mereka menerima bantuannya. Di masa depan, ketika mereka naik ke alam Devata, mereka akan dapat bergabung dengan faksinya. Mereka mengetahui bahwa setelah membenamkan diri di kolam, mereka juga dapat menggunakan teknik rahasia yang juga tertinggal untuk memanggil kekuatan surgawi untuk naik ke alam Devata. Bang! Ledakan keras terdengar di udara, disertai dengan gelombang kejut. Banyak retakan mulai muncul di kehampaan lagi. Kekosongan itu tampak rapuh seperti selembar kertas saat Little Black dan Little Gold bertarung di antara mereka sendiri. Ini hanya pemanasan, keduanya bahkan belum serius. Tiba-tiba, Little White teringat Suli. Kemana Suli pergi? Apakah dia masih berkultivasi secara tertutup?
Dia terbang berkeliling untuk mencarinya tapi itu sia-sia. Tidak ada jejak dia sama sekali. Guyuran, Little White memutuskan untuk melompat ke Legacy Blood Pool lagi untuk mencari Sully. Ketika dia memasuki danau, dia menyadari bahwa itu jauh lebih besar daripada yang terlihat. Terakhir kali saya di sini, saya terlalu sibuk berkultivasi sehingga saya tidak melihatnya dengan baik. Meskipun kolam darah warisan besar, dengan kecepatannya saat ini, tidak butuh waktu lama baginya untuk mencari di seluruh tempat. Ledakan, 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 ledakan. Setelah sekitar 15 menit, ledakan yang memekakkan telinga terdengar berdering berurutan di atas kolam darah warisan, mengaduk permukaan danau yang tenang. Little White, tentu saja, tidak terpengaruh oleh gangguan itu. Setelah mencari di danau, dia menyimpulkan bahwa Sully tidak lagi berada di kolam darah warisan. Ketika dia akhirnya muncul dari danau, sepertinya pertempuran antara Little Black dan Little Gold telah berakhir juga. Little Gold tertawa penuh kemenangan saat dia berkata, "Kamu sangat lemah, Little Black. Aku berhasil mengalahkanmu dalam waktu kurang dari 100 gerakan." Little Black mencibir. Ekspresinya menjadi gelap ketika dia melihat ekspresi sombong di wajah Little Gold. Sedikit keengganan bisa dilihat di kedalaman matanya. Namun, terlepas dari bagaimana perasaannya, dia tahu tidak ada yang bisa dia lakukan untuk itu. Meskipun Legacy Blood Pool membantu Little Black untuk berubah menjadi Divine Dragon bercakar 8, bagaimanapun juga, itu masih merupakan sesuatu yang ditinggalkan oleh Divine Beast tipe hewan pengerat. Secara alami, Little Gold yang merupakan tikus akan mendapat manfaat lebih banyak dari Legacy Blood Pool karena dia adalah hewan pengerat. Dia telah berubah menjadi tikus pemakan surgawi bermata merah. Pada saat ini, Little White berteriak, "Sully pergi." Setelah mendengar kata-kata Little White, Little Gold dan Little Black menjadi kaku sebelum mereka berbalik untuk melihat Little White. Little White berkata dengan cemas, "Saya tidak dapat menemukannya dimanapun. Saya telah mencari di kolam darah warisan juga tetapi tidak ada tanda-tanda dia. Dia, mungkinkah sesuatu terjadi padanya?" Seharusnya tidak terjadi apa-apa padanya. Little Black yang mendapatkan kembali akal sehatnya pertama menjawab dengan sungguh-sungguh, "Saya yakin bahwa Legacy Blood Pool akan meningkatkan kekuatan Sully juga. Terlebih lagi, dia lebih kuat dari kita sejak awal. Dia seharusnya lebih kuat sekarang setelah membenamkan dirinya di kolam darah warisan." Dia berhenti sejenak sebelum dia berkata dengan kilatan di matanya, mungkin dia menggunakan teknik rahasia yang ditinggalkan seniornya untuk menarik kekuatan surgawi dan naik ke alam Devata. Emas kecil mengangguk. Itu mungkin. Little White merasa kecemasannya berkurang ketika dia mendengar kata-kata Little Black dan Little Gold. Little Gold terus berkata saat matanya bersinar dingin, "Yah, Sully bisa naik, tapi kita tidak bisa untuk saat ini." Klan Iblis mengamuk di provinsi bawah. Mereka bahkan mungkin telah menginvasi provinsi atas sekarang. Kita harus pergi ke provinsi atas untuk mencari saudara Ling Tian dan saudari Suenai. Sekarang setelah kita menjadi lebih kuat, kita harus melindungi mereka. Secara alami, Little Black dan Little White setuju dengan kata-kata Little Gold. Meskipun mereka dapat naik ke alam Devata sekarang, mereka tidak berencana untuk pergi dulu. Mereka masih memiliki beberapa urusan yang belum selesai di tanah suci Dao Martial. Mereka ingin melindungi orang-orang yang mereka anggap sebagai keluarga dan mengalahkan klan iblis. Ketika mereka pergi, mereka menemukan formasi yang menghalangi jalan mereka saat mereka masuk telah menghilang. Sepertinya formasi hanya akan muncul untuk menghentikan orang mendekati kolam darah warisan. Meninggalkan kolam darah warisan tidak akan memicu formasi sama sekali. Segera setelah mereka menyadari hal ini, 3 dari mereka yang telah terbang dengan hati-hati langsung mempercepat dan menghilang ke udara tipis. Tidak butuh waktu lama sebelum mereka meninggalkan tanah pengasingan dan kembali ke alam Provinsi Sein. Segera setelah mereka kembali ke alam Provinsi Sein, mereka mengetahui bahwa klan iblis telah menginvasi provinsi atas. Ekspresi mereka berubah drastis ketika mereka mendengar berita itu. Bab 2426 Pria Muda dengan Mata Merah Darah. Surgawi tanpa tubuh yang menyeluruh atau mereka yang lebih kuat di alam Devata akan mengambil risiko terkena karma sekuler jika mereka memasuki alam duniawi. Jika mereka terkontaminasi karma sekuler, itu akan mempengaruhi basis kultivasi mereka. Skenario terburuk, basis kultivasi mereka akan berhenti berkembang sepenuhnya. Untuk alasan ini, terlepas dari seberapa besar pembangkit tenaga listrik ini peduli dengan keturunan mereka di alam duniawi,
mereka tidak akan sembarangan kembali ke alam duniawi. Mereka hanya bisa membantu dengan meninggalkan warisan, harta karun tertinggi surgawi atau kemampuan surgawi dari alam Devata untuk membantu keturunan mereka. Karena mereka tidak bisa turun ke alam duniawi, mereka biasanya akan mengirim mereka yang basis kultivasinya mandek karena bakat bawaan mereka ke alam duniawi untuk meninggalkan harta ini di sana. Karena basis kultivasi orang-orang ini telah mengalami stagnasi, tidak ada bedanya bagi mereka bahkan jika mereka terinfeksi oleh karma sekuler. Bagaimanapun, itu bermanfaat bagi mereka untuk bekerja untuk pembangkit tenaga listrik yang kuat di alam Devata. Misalnya, kolam darah warisan secara pribadi diciptakan oleh seseorang yang kuat dari faksi kuat di alam Devata. Namun, karena ketidakmampuannya untuk turun ke alam duniawi, dia telah mengirim seseorang untuk menempatkannya di alam duniawi. Kolam darah warisan dilindungi oleh banyak formasi, bahkan keberadaan terkuat di alam duniawi seperti surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan tidak akan mampu menghancurkan formasi. Seseorang hanya bisa mendekati kolam darah warisan jika dia memiliki takdir dengannya. Little Gold tentu saja orang seperti itu. Dia telah merasakan panggilan dari legasi Bloodpool dan entah bagaimana tahu bagaimana menghindari formasi yang melindungi legasi Bloodpool. Berkat dia, Little Black dan Little White yang dalam keadaan normal tidak akan bisa mendekati danau juga berhasil menuai manfaat dari danau. Faktanya, legasi Bloodpool tidak ada artinya bagi orang yang membuatnya. Dia telah menciptakan banyak harta seperti legasi Bloodpool dan selalu bisa menciptakan lebih banyak lagi. Setelah menciptakannya, dia akan mengirim bawahannya untuk menempatkan mereka di berbagai alam duniawi, menunggu orang-orang yang bernasib sama dengannya. Dalam kasus kolam darah warisan, emas kecil yang merupakan hewan pengerat, tentu saja, ditakdirkan untuk itu. Ayo pergi ke provinsi atas tanah suci Dao Martial. Ketika Little Gold, Little Black, dan Little White mengetahui bahwa klan iblis telah menginvasi provinsi atas, mereka menjadi cemas. Mereka tidak bisa tidak khawatir tentang Duan Lingtian dan Han Suenai. Saat mereka bepergian, mereka mulai berbicara tentang Suli. Aku ingin tahu apakah Suli benar-benar naik ke alam Devata. Jika dia dalam keadaan menyimpang Ki, kemungkinan dia telah naik. Kamu benar, kecuali dia berhasil tetap memegang kendali, kemungkinan dia telah naik. Petik 2, saya setuju. 3 dari mereka setuju bahwa Suli telah naik ke alam Devata. Mereka tidak akan pernah berharap bahwa Suli tidak hanya tidak naik ke alam Devata, tetapi dia bahkan tidak bisa membenamkan dirinya di kolam darah warisan. Karena kolam darah warisan ditinggalkan sebagai binatang surgawi tipe hewan pengerat, Suli yang adalah manusia langsung dikeluarkan dari danau begitu dia memasukinya. The Divine Beast menginginkan hal ini terjadi karena faksinya hanya akan menerima Divine Beast, bukan manusia. Saat itu, setelah Little Black, Little White, dan Little Gold memasuki legasi Bloodpool dan berkultivasi secara tertutup, Suli juga melompat ke danau. Namun, begitu dia melompat, dia langsung dikirim oleh formasi di danau yang hanya akan mengirim manusia keluar. Pada saat ini, tidak ada yang tahu keberadaan Suli saat ini kecuali Suli sendiri. Ketika Little Gold, Little Black, dan Little White akhirnya tiba di provinsi atas, mereka masih mengobrol di antara mereka sendiri. Menurut aturan di alam duniawi, pembudidaya, termasuk surgawi tanpa tubuh, harus menjalani kesengsaraan surga sebelum mereka dapat naik ke alam Devata. Kami tidak hanya menjadi lebih kuat dari Eminent Celestials tanpa mengalami Celestial Ascension Tribulation, tapi kami bahkan bisa langsung naik ke Devata Realm jika kami mau. Apa yang sebenarnya terjadi? Emas kecil bergumam. Umumnya, pembudidaya dibentuk ke-9 dari tahap surgawi suci akan menarik kesengsaraan surgawi di beberapa titik sebelum mereka dapat menjadi surgawi terkemuka dan naik ke alam Devata. Di sisi lain, Celestial tanpa bodi yang telah gagal dalam kesengsaraan Celestial Ascension harus menjalani 10 kesengsaraan surgawi tanpa bodi sebelum mereka dapat naik ke alam Devata. Namun, Little Gold, Little Black, dan Little White tampaknya telah melewati semua itu dan dapat langsung naik ke alam Devata sekarang. Aku juga sangat penasaran, kata Little White dengan bingung. Meskipun Little Black tetap diam, ekspresinya menunjukkan bahwa dia merasakan hal yang sama seperti Little Gold dan Little White. Mereka, tentu saja, tidak menyadari bahwa alasan mereka bertiga tidak harus menjalani kesengsaraan surgawi adalah karena kolam darah warisan melindungi dan menyembunyikan mereka dari hukum surgawi saat mereka berkultivasi.
Sebagian besar pembudidaya harus menjalani kesengsaraan kenaikan surgawi untuk menjadi surgawi terkemuka karena hukum surgawi. Namun, kekuatan dari alam Devata mampu membantu seseorang bersembunyi dari hukum surgawi sampai batas tertentu. Orang-orang ini adalah kasus langka dan khusus karena mereka dapat secara diam-diam naik ke alam Devata tanpa melalui kesengsaraan surgawi. Faktanya, istri Duan Lingtian, KR, berada dalam situasi yang sama seperti Little Gold, Little Black, dan Little White. Sejak KR menggunakan metode yang menyakitkan dan sulit itu untuk mendapatkan kembali ingatannya dari kehidupan masa lalunya, kekuatannya telah meningkat dengan pesat. Selama proses itu, basis kultivasinya dengan cepat melewati bentuk ke-9 dari tahap surgawi suci, tetapi dia tidak menarik kesengsaraan kenaikan surgawi. Karena dia disembunyikan dari hukum surgawi, dia, tentu saja, tidak harus mengalami kesengsaraan. Setelah tiba di provinsi atas, Little Gold, Little Black, dan Little White memutuskan untuk pergi ke wilayah utara. Sepanjang jalan, mereka bertemu banyak iblis dari klan iblis tetapi tidak ada iblis yang memiliki basis kultivasi di atas bentuk ke-7 dari tahap surgawi suci. Bagi Little Gold, Little Black, dan Little White, iblis-iblis ini semudah disembelih seperti ayam. Faktanya, mereka bisa membunuh iblis-iblis ini hanya dengan jentikan jari mereka. Sementara Little Gold, Little Black, dan Little White berjalan ke wilayah utara tempat kediaman sementara 7 sekte absolut, seorang tamu tak diundang telah berjalan ke lembah yang terletak di antara pegunungan es. Suara mendesing, meskipun tamu tak diundang itu diam-diam, dia tetap memperingatkan mereka yang tinggal di lembah pegunungan es. Orang-orang yang tinggal di lembah itu tidak lain adalah utusan tua dari 7 sekte absolut, Duan Siling, Gan Ruyan, dan King Huo. Siapa di sana? King Huo bertanya. Tamu tak diundang itu adalah seorang pemuda tampan. Jubahnya berlumuran darah. Sangat jelas bahwa darahnya segar. Karena King Huo adalah yang terkuat di antara mereka, dia melangkah maju dan dengan sungguh-sungguh berkata, "Tuan, ini milik pribadi, silakan pergi." Setelah mendengar itu, pemuda dengan mata merah darah yang diselimuti Devil Ki berbalik untuk melihat King Huo dengan dingin. King Huo merasa merinding di punggungnya saat melihat sorot mata pemuda itu. Ledakan, sebuah energi kekerasan dan kuat melonjak dari tubuh pemuda itu dan menyelimuti King Huo hanya dalam sekejap. King Huo mulai gemetar hebat saat es di bawah kakinya mulai retak dan menyebar. Tidak butuh waktu lama sebelum dia muntah darah. Wajah Gan Ruyan memucat saat melihat darah yang berceceran di tanah. Darah itu sangat kontras ketika berceceran di tanah seputih salju. Dia berteriak, "Tuan!" Ekspresi utusan tua berubah muram. Dia tidak menyangka pemuda ini begitu kuat. Hanya energinya saja yang mampu melukai King Huo yang merupakan yang terkuat di antara mereka sejauh ini. Mencari kematian, pria muda itu berkata dengan kaku sambil menatap King Huo. Bab 2427 Aku Suli. Mencari kematian. Begitu pemuda bermata merah itu berbicara, Sein originnya yang dicampur dengan Devil Ki melonjak keluar dari tangannya sebelum memadat menjadi pedang sepanjang 3 kaki yang tampak tangguh. Dia memandang King Huo dengan niat membunuh, bersiap untuk membunuh King Huo. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari kabin kayu di lembah. "Tante, siapa yang datang? Apakah ayah dan yang lainnya kembali?" Seorang gadis muda muncul segera setelah itu. Gadis muda itu tampak berusia sekitar 10 tahun, tetapi penampilannya sudah cantik. Tidak sulit membayangkan bahwa dia pasti akan menjadi cantik ketika dia dewasa. Gadis muda yang muncul berhasil menarik perhatian pemuda bermata merah yang sebelumnya hendak membunuh King Huo. Tidak, meskipun King Huo sementara aman, dia tidak bisa menahan panik ketika dia melihat pemuda bermata merah mengalihkan perhatiannya ke gadis muda itu. "Siling!" Gan Ruyan berteriak. Dia tidak menyangka gadis kecil itu akan bergegas keluar saat ini. Gadis muda yang bergegas keluar dari kabin kayu tidak lain adalah putri Duan Lingtian dan KR, Duan Siling. Suara mendesing, seperti dua hembusan angin, utusan tua dan Gan Ruyan langsung terbang keluar dan melindungi Duan Siling, melindunginya seperti serigala dewasa yang melindungi anaknya. Bagi Gan Ruyan, Duan Siling adalah keponakannya. Tidak diragukan lagi dia akan rela mengorbankan hidupnya untuk menyelamatkan Duan Siling. Adapun utusan tua, Duan Siling adalah putri dari pemimpin sekte 7 sekte absolut. Karena dia telah mengabdikan hidupnya untuk 7 sekte absolut,
bagaimana dia bisa tetap diam sekarang karena nyawa putri pemimpin sekte itu terancam. Minggir, kata pemuda bermata merah itu dengan suara serak. Baik Gan Ruyan dan utusan tua bisa merasakan kekuatan dari suara pemuda bermata merah yang menekan mereka sebelum mengirim mereka terbang. Gan Ruyan berhasil menstabilkan dirinya dengan cepat sehingga dia tidak terluka. Sebaliknya, utusan tua yang basis kultivasinya lebih rendah darinya jatuh dengan keras ke tanah sebelum muntah darah. Tante, kakek utusan, Duan Siling akhirnya sadar kembali saat ini. Wajah kekanak-kanakannya berubah ekspresi secara drastis. Astaga, sama seperti embusan angin, pemuda bermata merah itu muncul di hadapan Duan Siling hanya dalam sekejap mata. Duan Siling, bagaimanapun, hanyalah seorang gadis kecil yang berusia sekitar 10 tahun. Dihadapkan dengan pria yang tampak mengintimidasi dan menakutkan, tentu saja, membuatnya takut. Tubuhnya kaku dan wajahnya langsung pucat. Tuan, dia hanyalah seorang anak kecil. Kamu, King Huo mulai berkata, tetapi sebelum dia selesai berbicara, dia diledakkan oleh pria bermata merah itu. Hanya dalam waktu singkat, dia telah melukai ketiga orang itu. Kamu, Gan Ruyan ingin mengatakan sesuatu tetapi King Huo menghentikannya melalui transmisi suara. Ruyan, lebih baik kita mengamati situasi untuk saat ini. Sepertinya dia tidak memiliki niat membunuh terhadap Siling, faktanya, niat membunuhnya terhadapku tidak sekuat saat dia melihat Siling. Ketika Gan Ruyan mendengar kata-kata King Huo, dia mulai mengamati pemuda bermata merah itu. Memang, tidak ada niat membunuh sama sekali dari pria bermata merah itu ketika dia berdiri di depan Duan Siling. Bahkan merah di matanya sudah mulai memudar. Apa yang dilakukannya? Gan Ruyan, King Huo, dan utusan tua bingung. Setelah beberapa saat, merah di mata pemuda itu menghilang sepenuhnya dan matanya kembali normal. Dengan ini saja, dia tampaknya telah berubah menjadi orang lain yang berbeda. Senyum dingin muncul di wajahnya yang acuh tak acuh saat dia bertanya kepada Duan Siling, siapa kamu bagi Duan Lingtian? Ada sesuatu tentangmu yang sepertinya mirip dengannya. Gan Ruyan, King Huo, dan utusan tua menjadi semakin bingung. Mereka tidak menyangka pemuda yang tampaknya datang dengan niat buruk ini akan mengajukan pertanyaan seperti itu. Ketika Gan Ruyan sadar kembali, dia berkata, Duan Lingtian. Dia kenal Duan Lingtian. Apakah karena alis Siling mirip dengan Guardian Lingtian? King Huo tercengang. Dia tahu pemimpin sekte. Bahkan utusan tua pun merasa bingung. Bagaimanapun, mereka bertiga hanya bisa menghela nafas lega. Sepertinya Duan Siling tidak dalam bahaya. Kakau, apa kau mengenal ayahku? Awalnya, Duan Siling sangat ketakutan sehingga tubuhnya secara naluriah menjadi kaku. Namun, ketakutan di hatinya menghilang ketika dia mendengar kata-kata pemuda itu. Matanya ketika dia melihat pemuda itu sekarang mengandung lebih banyak rasa ingin tahu daripada rasa takut. Ayah, kakau putri Duan Lingtian. Orang itu sudah punya anak perempuan. Pemuda itu tercengang. Kemudian, dia mulai tertawa. Yah, itu wajar saja. Lagi pula, begitu banyak waktu telah berlalu sejak terakhir kali kita bertemu. Siapa kamu? Bagaimana kamu tahu ayahku? Ketakutan di mata Duan Siling telah benar-benar memudar, dan rasa ingin tahunya menjadi lebih jelas. Aku teman ayahmu. Tentu saja, aku mengenalnya. Pemuda itu tertawa. Kau teman ayahku? Duan Siling bertanya dengan skeptis. Lalu, siapa namamu? Meskipun aku belum pernah bertemu teman ayahku, aku pernah mendengar tentang mereka sebelumnya. Saya Suli, apakah ayahmu menyebut saya sebelumnya? Senyum di wajah pemuda itu melebar. Suli, King Huo dan utusan tua bingung ketika mereka mendengar nama pemuda itu. Mereka belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Bahkan Gan Ruyan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia belum pernah mendengar nama ini sebelumnya. Tidak seperti King Huo, utusan tua, dan Gan Ruyan, Duan Siling berseru dengan penuh semangat, Suli. Anda Paman Suli. Paman Suli, aku pernah mendengar ayah membicarakanmu. Pada saat ini, ketakutan di hatinya telah benar-benar menghilang saat dia mengobrol. Kalian berdua bertemu satu sama lain di Iron Blood City di Cloud Continent. Pada saat itu, kalian berdua berpartisipasi dalam seleksi di perkemahan jenius prajurit darah besi, kan? Ayah bilang itu pertama kalinya dia bertemu denganmu. Setelah mendengar kata-kata Duan Siling, pemuda yang dikenal sebagai Suli tampak bingung. Kam jenius prajurit darah besi,
kota darah besi, benua awan. Ketika dia sadar kembali, dia tersenyum pada Duan Siling. Aku tidak menyangka ayahmu akan memberitahumu tentang ini. Di mana ayahmu sekarang? Ayah telah memasuki zona rahasia pedang Sein, jawab Duan Siling sambil melihat lubang hitam yang tampak tak berdasar di kehampaan di dekatnya. Sedikit kesepian bisa dilihat di matanya saat ini. Zona rahasia pedang Sein. Suli mengalihkan perhatiannya ke lubang hitam di kehampaan. Jadi ini pintu masuk ke zona rahasia Sword Sein. Ya, jawab Duan Siling. Begitu Duan Siling berbicara, energi dari Suli yang telah tenang sebelumnya bergolak dan keluar lagi. Duan Siling, tentu saja, terkejut dengan pergantian peristiwa ini. Ledakan, hanya dalam sekejap mata, Ki Iblis tempat Suli memerintah meledak lagi. Matanya yang baru saja kembali normal berubah menjadi merah lagi. Tatapan ganas bisa dilihat di matanya. Paman Suli, Duan Siling memanggil dengan suara lembut saat dia melihat Suli telah kembali ke bentuk semula. Pedang sepanjang 3 kaki yang diubah dari Saint Origin dan Devil Key itu muncul di tangan Suli lagi. Sinar pedang terus menembak keluar dari ujung pedang. Tubuhnya gemetar hebat saat dia mengabaikan Duan Siling. Dia mulai berbicara dengan cara yang tidak jelas. Tidak bisa, sepertinya sangat sulit baginya untuk berbicara. Siu, suara teriakan pedang terdengar di udara saat dia mengangkat pedang untuk menebas Duan Siling. Tidak, Gan Ruyan berteriak saat melihat Suli hendak menyerang Duan Siling dengan pedangnya. Ekspresi utusan tua dan King Huo juga berubah drastis. Jika sesuatu terjadi pada Duan Siling, bagaimana mereka akan menjelaskannya kepada Duan Lingtian ketika dia kembali? Paman Suli, Duan Siling memiliki ekspresi tidak percaya di wajahnya ketika dia melihat Suli hendak menyerangnya. Dia tidak menyangka Suli, teman baik ayahnya, akan menyerangnya saat mengetahui bahwa dia adalah putri ayahnya. Pada saat ini ketika dia dipenuhi dengan ketakutan dan keputusasaan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup matanya. 2428 semua orang telah datang. Astaga, sinar pedang melintas seperti sambaran petir saat pedang itu jatuh ke arah Duan Siling. Suara lembut sesuatu yang dipotong terdengar di udara. Gan Ruyan gemetar saat mendengar suara itu. Dia segera menutup matanya. Dia tidak tahan melihat pemandangan yang terbentang di depan matanya. Dia merasa seolah-olah jantungnya berhenti berdetak. Ekspresi King Huo dan utusan tua juga berubah drastis. Sok bisa dilihat di mata mereka. Pedang Suli tidak mendarat di tubuh Duan Siling. Sebaliknya, itu telah memotong sebagian rambutnya. Dia saat ini tidak terluka. Mengaum, Suli meraung seperti binatang buas dengan matanya yang memerah. Wajah tampannya berkerut seolah-olah dia sedang berjuang dengan dirinya sendiri. Dia berkata dengan suara serak dengan kalimat yang terputus-putus, tidak bisa, menyakitinya. Berdasarkan kata-kata Suli, King Huo dan utusan tua menemukan Suli tampaknya tidak memiliki kendali penuh atas tindakannya. Sepertinya ada sesuatu yang mengendalikannya. Astaga, semua orang masih tercengang ketika Suli bergerak seperti sambaran petir menuju lubang hitam di kehampaan di dekatnya. Suli telah memasuki zona rahasia Beyond Heaven. Paman Suli, gumam Duan Siling. Dia telah dengan jelas melihat perjuangan di mata Suli. Instingnya memberitahunya bahwa orang yang mencoba membunuhnya bukanlah Suli. Itu jelas tindakan iblis yang ada di tubuhnya. Itu menjelaskan kepribadian ganda Suli. Siling, Gan Ruyan berteriak kegirangan dan kelegaan saat mengetahui Duan Siling tidak terluka. Bagaimana mungkin dia tidak merasakan kegembiraan ketika dia melihat keponakannya tidak terluka? Apa yang terjadi sebelumnya? Suli itu sepertinya telah berubah menjadi orang lain, tidak, sepertinya dia kesurupan. Ketika matanya memerah, rasanya dia lebih seperti iblis daripada manusia. King Huo dan utusan tua saling memandang saat mereka berbicara di antara mereka sendiri. Mereka mengira Suli tidak akan mampu mengalahkan kendali iblis ketika dia mencoba membunuh Duan Siling. Apalagi niat membunuh Suli itu nyata, dia benar-benar berniat membunuh Duan Siling. Siapa tahu dia berhasil menekan iblis sejenak dan mengubah lintasan pedang, dan dengan demikian, menyelamatkan nyawa Duan Siling. Bagaimana Paman Suli menjadi seperti ini? Duan Siling bertanya dengan cemas saat mendengar percakapan King Huo dan utusan tua. Dia bisa melihat Suli tidak dalam kondisi baik sebelum dia pergi. Meskipun dia sudah sampai pada kesimpulan dalam pikirannya, dia masih menginginkan konfirmasi. Utusan tua mengerutkan alisnya ketika dia bertanya, Siling kecil, apakah kamu benar-benar mendengar ayahmu berbicara tentang dia? Dia benar-benar dari benua Cloud.
Ya, Duan Siling mengangguk. Ayah menyebut Paman Suli beberapa kali sebelumnya. Dia bahkan mengatakan Paman Suli adalah sahabatnya dan penyesalan terbesarnya adalah tidak bisa bertemu dengan Paman Suli setelah dia meninggalkan benua awan. Ayah belum melihat Paman Suli sejak itu. Aku tidak menyangka Paman Suli tiba-tiba muncul di sini. Ya, bagaimana dia tahu untuk datang ke sini? Utusan tua, King Huo, dan Gan Ruyan bingung ketika mereka mendengar kata-kata Duan Siling. Secara alami, mereka tidak berpikir bahwa Suli muncul di tempat ini secara kebetulan. Provinsi atas tanah suci bela diri Dao sangat luas. Meskipun tidak menutup kemungkinan bagi seseorang untuk secara tidak sengaja menemukan tempat ini, bagi orang yang juga berkenalan dengan Duan Lingtian adalah suatu kebetulan yang terlalu besar. Bagaimana Suli muncul di sini ada hubungannya dengan kolam darah warisan yang dibawa Little Gold untuknya ketika mereka berada di tanah pengasingan. Meskipun dia dikeluarkan dari kolam ketika dia memasukinya, pada saat itu dia bisa merasakan energi roh yang padat di sana. Itu telah meninggalkan kesan yang mendalam pada dirinya. Begitu Suli datang ke wilayah barat di provinsi atas, dia bisa langsung merasakan energi roh padat yang sama dari pintu masuk Beyond Heaven Secret Zone. Jika dia masih benar-benar manusia, dia mungkin tidak akan bisa merasakannya. Namun, karena dia telah berubah menjadi iblis karena penyimpangan Qi, dia bisa dengan jelas merasakannya. Karena itu, dia buru-buru bergegas ke sini. Setelah Duan Siling memastikan bahwa tindakan Suli berada di luar kendalinya, dia menatap utusan tua dan bertanya, "Kakek utusan, apakah Paman Suli akan baik-baik saja?" Terlihat jelas di matanya bahwa dia mengharapkan utusan tua untuk meyakinkannya dan mengatakan bahwa Suli akan baik-baik saja. Dia seharusnya baik-baik saja, utusan tua menjawab. Melihat dia masih bisa mempertahankan kendali, sepertinya dia sudah seperti ini untuk sementara waktu sekarang. Dia terus menghibur Duan Siling. Karena itu, kamu tidak perlu khawatir tentang dia. Baik, Duan Siling merasa jauh lebih baik setelah mendengar kata-kata utusan tua. 3 hari kemudian, 3 tamu tak diundang datang ke lembah di gunung es ini. Mengapa kamu di sini? Utusan tua terperanjat saat melihat ketiga tamu tak diundang itu. Ketiga tamu tak diundang ini tidak lain adalah 2 ular sanca kecil dan tikus emas kecil yang dia temui terakhir kali. Saat itu, utusan tua telah menginstruksikan Yue Wuying untuk mengambil ketiganya dan meninggalkan mereka di provinsi bawah tanah suci bela diri Dao. Dia melakukan itu karena dia telah meramalkan bahwa mereka akan bertemu secara kebetulan di provinsi bawah. Meskipun dia tidak sepenuhnya yakin apakah ramalan itu benar-benar akurat, dia masih memutuskan untuk mengambil kesempatan dan memerintahkan Yue Wuying untuk membawa mereka pergi. Bagaimanapun, seseorang hanya akan berhasil dengan mengambil risiko. Kakek tua, si kecil berbaju emas memelototi utusan tua dan bertanya, "Mengapa kamu memerintahkan Yue Wuying untuk mengirim kami pergi ke provinsi bawah yang penuh dengan setan? Apakah Anda berencana untuk membunuh kami?" Little Gold, Little Black, dan Little White telah kembali ke provinsi atas 3 hari yang lalu. Melalui jaringan intelijen keturunan debu merah, mereka belajar tentang banyak hal yang tidak mereka sadari. Salah satu hal yang mereka temukan adalah utusan tua yang telah memerintahkan Yue Wuying untuk mengirim mereka ke provinsi bawah. Secara alami, mereka juga tahu utusan tua telah melakukan itu karena dia telah meramalkan bahwa mereka akan bertemu secara kebetulan di provinsi bawah. Namun, mereka kesal karena utusan tua bahkan tidak berbicara dengan mereka tentang hal itu dan hanya melemparkan mereka ke provinsi bawah tanpa penjelasan apapun. Karena alasan ini, selain Little Gold, bahkan Little Black menatap utusan tua dengan dingin. Putih kecil yang temperamennya paling baik di antara ketiganya juga menatap utusan tua dengan sedikit permusuhan. Sepertinya kalian bertiga berhasil menemukan pertemuan kebetulan di provinsi bawah, kan? Meskipun mereka bertiga tidak melepaskan energi mereka, utusan tua samar-samar dapat mengatakan bahwa mereka menjadi lebih kuat berdasarkan cara mereka membawa diri. Provinsi bawah, pertemuan yang kebetulan, Little Gold berkata dengan nada mencela, pertemuan kebetulan apa yang bisa terjadi di provinsi bawah? Apakah ini berarti kalian bertiga tidak memiliki pertemuan kebetulan? Utusan tua terkejut, dia mulai bergumam pada dirinya sendiri. Jangan bilang aku membuat kesalahan selama ramalan. Tentu, ada risiko yang terlibat dalam mengirim mereka bertiga pergi. Bukan hal yang pasti bahwa mereka akan bertemu secara kebetulan. Karena itu, setelah mendengar kata-kata Little Gold, utusan tua mengira dia telah melakukan kesalahan.
Pada saat ini, Duan Siling yang berdiri di samping angkat bicara. Dia berkata dengan nada mencela, "Hei, kau gadis kecil yang lucu. Bagaimana Anda bisa begitu tidak sopan? Kakek utusan adalah seorang penatua, kamu tidak boleh berbicara dengannya seperti itu." Dia berbicara dengan nada seorang penatua yang mendidik seorang junior. "Siling," Gan Ruyan berkata dengan hati-hati. Duan Siling mungkin tidak menyadari bahwa emas kecil itu kuat, namun, dia bisa dengan jelas merasakannya. Karena itu, dia buru-buru memperingatkan Duan Siling. "Siapa kamu, gadis kecil?" Little Gold bertanya dengan tidak sabar saat dia berbalik untuk melihat Duan Siling. Dia mengerutkan kening dan berkata dengan nada mengancam, "Sebaiknya kamu tidak ikut campur dalam masalah antara kita dan utusan tua." Bab 2429 Saudara Lingtian dan Putri Saudara KR. Ketika Duan Siling mendengar Little Gold menegurnya, dia agak terkejut. Dia secara naluriah melirik bocah lelaki berpakaian hitam dan gadis kecil berpakaian putih yang berdiri di dekatnya. Setelah beberapa saat, sebuah ide terbentuk di benaknya dan dia bertanya dengan ragu, "Apakah kamu Little Gold?" Gadis berbaju emas itu menatap Duan Siling dengan tidak sabar. Namun, setelah mendengar kata-kata Duan Siling, dia mulai mempelajari Duan Siling dengan saksama. Dia menemukan bahwa gadis yang tampak berusia sekitar 10 tahun ini tampak cukup akrab. Namun, dia yakin dia belum pernah bertemu gadis ini sebelumnya. Setelah beberapa saat, dia bertanya, "Siapa kamu? Bagaimana Anda tahu saya? Apakah kakek tua itu memberitahumu tentang aku?" "Kamu benar-benar emas kecil." Duan Siling menjadi bersemangat ketika gadis kecil berbaju emas itu tidak menyangkal kata-katanya. Dia berkata dengan penuh semangat, "Karena kamu adalah Little Gold, keduanya pasti Little Black dan Little White." Dia berbalik untuk melihat bocah lelaki berpakaian hitam dan gadis kecil berpakaian putih yang juga membalas tatapannya. Gadis kecil berpakaian putih itu tidak bisa tidak bertanya kepada bocah lelaki berpakaian hitam itu, "Hitam kecil, tidakkah menurutmu dia terlihat agak akrab?" Bocah laki-laki berpakaian hitam itu mengangguk setuju. Emas kecil, hitam kecil, dan putih kecil. Jadi, itu mereka. Gan Ruyan adalah saudara perempuan KR. Secara alami, dia telah mendengar banyak dari KR selama mereka menghabiskan waktu bersama. Dia ingat KR menyebutkan seekor tikus emas kecil dan 2 ular piton kecil. Dia juga mengetahui bahwa ketiganya telah menemani Han Sue naik ke 7 sekte absolut sebelum mereka diusir oleh utusan tua. Siapa yang tahu mereka akan kembali saat ini? Dia menghela nafas lega, karena ketiganya adalah Little Gold, Little Black, dan Little White, dia tahu mereka pasti tidak akan menyakiti keponakannya. Bagaimanapun, keponakannya adalah putri dari orang yang paling mereka sayangi. "Kamu siapa? Saya merasa Anda terlihat akrab, tetapi saya yakin saya belum pernah bertemu Anda sebelumnya," tanya Little White sambil menatap Duan Siling dengan bingung. Dia bisa melihat bayangan 2 orang pada gadis ini, dan kedua orang ini sangat penting baginya. Gan Ruyan memandang Little Gold, Little White, dan Little Black sebelum dia memperkenalkan Duan Siling. Dia dipanggil Duan Siling. 3 dari mereka langsung mengalihkan pandangan mereka ke Gan Ruyan. "Saudari Kir." Mata Little White menjadi cerah dan ekspresi bersemangat muncul di wajahnya saat dia melihat Gan Ruyan. Mata Little Gold menjadi cerah untuk sesaat sebelum meredup. Dia berkata, "Tidak, dia bukan Sister KR. Mereka terlihat identik, tapi aku yakin dia bukan Sister KR. Aura mereka berbeda. Lagi pula, sebelum dia mendapatkan bentuk manusia, dia sering tinggal di lengan KR, oleh karena itu, dia sangat akrab dengan aura KR. Dia bukan Suster KR." Little Black menimpali pada saat ini, setuju dengan Little Gold. Setelah mendengar kata-kata Little Gold dan Little Black, kegembiraan Little White juga memudar. Memang, setelah diperiksa lebih dekat, meskipun wanita di depan mereka tampak identik dengan KR, aura dan temperamen mereka berbeda. "Memang, saya bukan Sister KR Anda," Gan Ruyan menjelaskan, "saya saudara kembarnya, Gan Ruyan. Adapun Siling, dia adalah putri Duan Lingtian dan KR. Putri saudara Lingtian dan saudari KR. Tidak heran dia terlihat familiar. Aku bisa melihat bayangan Sister KR dan Brother Lingtian di dalam dirinya. Ternyata, dia adalah putri Brother Lingtian dan Sister KR." Little Gold dan Little White menjadi cerah setelah mendengar kata-kata Gan Ruyan. Mereka terbang dengan penuh semangat menuju Duan Siling dan mengamatinya dengan ama. Meskipun Little Black tidak bergerak,
tatapannya melunak dan tidak lagi dingin. Bahkan, sedikit kasih sayang bisa terlihat di matanya juga. Aku tidak mengira Putri Brother Lingtian dan Sister KR akan tumbuh begitu cepat, kata Little Gold pada dirinya sendiri sebelum dia berbalik untuk berkata kepada Duan Siling dengan nada lembut, "Kamu Siling, kan? Aku bibimu, Little Gold." Dia tersenyum pada Duan Siling dengan penuh kasih sayang. Sikapnya sekarang benar-benar berbeda dari sebelumnya. Duan Siling menggelengkan kepalanya. "Kamu terlihat lebih muda dariku, aku tidak akan memanggilmu bibi." Memang, Little Gold terlihat jauh lebih muda dari Duan Siling. Tentu saja, sulit bagi seorang gadis berusia 10 tahun untuk memanggil seorang gadis kecil yang tampaknya berusia 8 atau 9 tahun sebagai bibi. "Kamu," ketika Little Gold mendengar kata-kata Duan Siling, dia sedikit tidak senang tetapi tidak dapat menemukannya di dalam hatinya untuk marah. Jadi, dia mencoba meyakinkan Duan Siling dengan suara lembut, "Baik, Siling. Ketika saya bertemu orang tua Anda bahkan belum lahir. Karena itu, Anda harus memanggil saya sebagai bibi." Dia benar-benar ingin mendengar Duan Siling memanggilnya sebagai bibi. Sayangnya, Duan Siling tidak mau. Kemarahan melonjak di hati Little Gold, tetapi dia, tentu saja, tidak tahan untuk melampiaskan amarahnya pada Duan Siling. Bagaimanapun, dia adalah putri dari dua orang yang dia sayangi. Untuk alasan ini, dia juga menyayangi Duan Siling. Little White menggelengkan kepalanya dan tertawa. "Tidak apa-apa, Little Gold, jika Siling tidak mau memanggilmu bibi, tidak apa-apa. Mengapa Anda begitu peduli dengan sebuah gelar?" Di matanya, Duan Siling hanyalah seorang anak yang membutuhkan perawatan mereka. Tidak perlu bagi mereka untuk menganggapnya begitu serius. Baik, Little Gold segera menyerah. Lagi pula, bagaimana dia bisa tahan marah pada Duan Siling? Pada saat ini, Little Black berjalan mendekat. Tatapannya penuh kasih sayang, dan senyum hangat yang jarang terlihat di wajahnya ketika dia melihat Duan Siling. Dia berkata, "Siling, aku hitam kecil. Apakah saudara Lingtian dan saudari KR baik-baik saja?" Duan Siling melihat lubang hitam di kehampaan saat dia berkata, "Ayah dan ibu telah memasuki zona rahasia pedang Sein." Dia berhenti sejenak sebelum dia menambahkan, "Paman Suli telah masuk juga." Sedikit kekhawatiran terlihat di wajahnya ketika dia menyebut Suli. "Apa?" Begitu kata-kata Duan Siling keluar dari mulutnya, Little Gold, Little Black, dan Little White terkejut. Suli belum naik, dan dia telah memasuki zona rahasia SWOT Sein. Tiga dari mereka berpikir bahwa setelah pergi ke kolam darah warisan, Suli telah naik ke alam Devata. Siapa yang tahu itu tidak terjadi? Apalagi dia bahkan datang ke sini. Mereka tidak terkejut bahwa Suli berhasil sampai ke sini. Lagi pula, ketika mereka bertiga tidak dapat menemukan Han Suenai di gunung yang tertutup salju yang dulunya merupakan tanah sementara dari 7 sekte absolut, mereka merasakan energi di sini ketika mereka pergi. Jika bukan karena kolam darah warisan, mereka tidak akan mendeteksi aura ini. Karena energinya mirip dengan legasi Blood Pool, mereka memutuskan untuk mengikuti energi di sini. Siapa yang tahu mereka akan bertemu utusan tua segera setelah mereka tiba. Siling, apakah Anda mengatakan bahwa Suli ada di sini dan dia memasuki zona rahasia? Little White bertanya dengan sungguh-sungguh. Ya, Duan Siling mengangguk. Setelah berbicara dengan Little White, Duan Siling akhirnya mengerti kondisi Suli. Ternyata, dia menjadi seperti itu karena dia telah memperoleh warisan dari klan iblis. Terkadang dia normal, dan terkadang dia tidak bisa mengenali siapapun. Suli benar-benar mengarahkan pedangnya padamu. Ketiga ekspresi mereka segera menjadi gelap ketika mereka mengetahui bahwa Suli telah menyerang Duan Siling. Tiga dari mereka telah memperlakukan Suli dengan baik di masa lalu karena hubungan Suli dengan Duan Lingtian. Bagaimana mereka bisa mentolerir Suli mengarahkan pedangnya ke Duan Siling yang merupakan putri Duan Lingtian? Lagi pula, antara Duan Lingtian dan Suli, tentu saja, Duan Lingtian lebih penting bagi mereka. Siling, kamu baik-baik saja. Little White dan Little Gold mendekati Duan Siling dan memeriksanya dengan cermat, jelas prihatin. Aku baik-baik saja. Duan Siling sedikit menggelengkan kepalanya. Saat itu, Paman Suli berhasil menahan diri. Dia hanya memotong sebagian rambutku. Bagus, itu bagus. Little White dan Little Gold menghela nafas lega. Meskipun Little Black tetap diam, ekspresi tegangnya juga menjadi rileks saat mendengar kata-kata Duan Siling. Setelah beberapa saat,
Little Gold menoleh ke utusan tua dan bertanya, "Kakek tua, di mana Sister Suenai?" Sebelum utusan tua bisa menjawab, Duan Siling dengan cepat menimpali, Bibi Suenai juga telah memasuki zona rahasia Sword Sein. Mata Little White menjadi cerah. Ini berarti saudara Ling Tian, saudari KR, dan saudari Suenai bersama. Ya, mereka telah bersatu kembali untuk sementara waktu sekarang. Ayah sekarang adalah pemimpin sekte dari 7 sekte absolut. Duan Siling berkata dengan bangga. Pemimpin sekte dari 7 sekte absolut. Little Gold, Little White, dan Little Black terkejut ketika mereka mendengar kata-kata Duan Siling. Bab 2430 Pedang Surgawi lainnya. Karena sudah lama sejak utusan tua memerintahkan Yue Wuying untuk mengirim Little Black, Little White, dan Little Gold ke provinsi bawah tanah suci Dao Martial, 3 dari mereka, tentu saja, tidak menyadari banyak hal yang telah terjadi di provinsi atas tanah suci Dao Martial. Hanya melalui kata-kata Gan Ruyan dan Duan Siling mereka berhasil mengumpulkan beberapa hal yang telah terjadi. Saudara Ling Tian adalah penerus saat ini dari keturunan hujan kabut dari 7 sekte absolut. Little Black, Little White, dan Little Gold hanya tahu bahwa penerus keturunan hujan kabut telah muncul sebelum ini. Namun, mereka tidak mengetahui identitasnya. Mereka bahkan mendiskusikan di antara mereka sendiri orang macam apa penerus dari keturunan hujan kabut itu. Mereka tidak menyangka penerus dari keturunan hujan kabut akan berubah menjadi Duan Ling Tian. B sangat menakjubkan. Kebetulan sekali, Little Gold dan Little White saling memandang dengan kaget. Mereka tahu penerus dari keturunan hujan kabut akan menjadi pemimpin sekte dari 7 sekte absolut. Karena mereka tidak tahu orang seperti apa dia, pada awalnya, mereka merasa sedikit tidak puas karena mereka merasa dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi pemimpin Han Suenai. Namun, semua keraguan mereka hilang ketika mereka mengetahui penerus dari keturunan hujan kabut adalah Duan Ling Tian. Segera setelah itu, mereka bertiga juga mengetahui tentang kematian Guli dan Yue Wuying, penerus dari absolut ketiga dan keempat. Guli sudah mati, Tuan Yue Wuying dan Sister Suenai telah meninggal juga. Mereka terdiam sejenak. Perasaan dendam yang mereka miliki terhadap Yue Wuying telah menghilang juga. Bagaimanapun, ada kebutuhan untuk menghormati almarhum. Mata mereka tampak terbakar amarah saat mereka berkata dengan gigi terkatup serempak, klan naga. Meskipun mereka tidak secara resmi menjadi anggota 7 sekte absolut, karena Han Suenai, mereka juga menganggap diri mereka sebagai anggota sekte tersebut. Karena anggota sekte lainnya telah terbunuh, bagaimana mungkin mereka tidak marah? Namun, ketiganya tidak bertindak sembarangan. Bagaimanapun, klan naga adalah kekuatan yang harus diperhitungkan. Klan naga bahkan memiliki penatua tertinggi yang merupakan surgawi tanpa tubuh 7 kesengsaraan. King Huo berbicara pada saat ini dengan ekspresi muram di wajahnya. Orang terkuat di klan naga adalah pemimpin klan dalam, patriark sejati dari klan naga. Rumor mengatakan bahwa patriark setidaknya adalah surgawi tanpa tubuh 8 kesengsaraan. Bahkan mungkin dia adalah surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan. Setelah beberapa saat, Little Gold bertanya, "Kakek tua, bisakah kita juga memasuki zona rahasia Sword Sein?" Menurut catatan 7 sekte absolut, akan sulit bagi mereka yang memiliki basis kultivasi di bawah bentuk ketujuh dari tahap surgawi suci untuk bertahan hidup begitu mereka memasuki zona rahasia pedang suci, kata utusan tua. Sedikit keraguan terdengar dalam suaranya saat dia menambahkan, "Kalian bertiga." Meskipun utusan tua dapat merasakan bahwa emas kecil, hitam kecil, dan putih kecil berbeda dari masa lalu, berdasarkan kata-kata emas kecil sebelumnya, sepertinya mereka tidak memiliki pertemuan kebetulan di provinsi bawah. Oleh karena itu, dia tidak berpikir basis kultivasi mereka bahkan telah mencapai bentuk ketujuh dari tahap surgawi suci. Bentuk ketujuh dari Saint Celestial Stage. Little Gold tertawa ketika dia mendengar kata-kata utusan tua. Kemudian, dia berkata dengan acuh tak acuh, "Kakek tua, meskipun saya mengatakan kami tidak memiliki pertemuan kebetulan di provinsi bawah, saya tidak mengatakan kami tidak memiliki pertemuan kebetulan sama sekali. Kami pergi ke tanah pengasingan dan berhasil menemukan pertemuan kebetulan di sana." Begitu Little Gold selesai berbicara, dia menoleh ke Little Black dan Little White dan memberi isyarat kepada mereka. "Hitam kecil, putih kecil, ayo pergi." Suara mendesing. Energi melonjak keluar dari tubuh Little Gold dengan cepat sebelum dia menyerbu ke dalam lubang hitam di kehampaan. "Siling, aku akan pergi sekarang dengan Little Black.
Ayo bermain saat kita kembali. Little White berkata dengan cepat sebelum dia dan Little Black memasuki lubang hitam dalam kehampaan. Hanya dalam sekejap mata, 3 dari mereka menghilang. Utusan tua, King Huo, dan Gan Ruyan tercengang tak bisa berkata-kata ketika mereka merasakan energi dari Little Gold, Little Black, dan Little White. King Huo tergagap ketika dia berkata, energi mereka tampaknya melampaui surgawi terkemuka, kan? Sepertinya mereka benar-benar menemukan pertemuan yang kebetulan. Faktanya, mata utusan tua telah menjadi cerah ketika Little Gold mengatakan bahwa mereka menemukan pertemuan kebetulan di tanah pengasingan. Ketika dia menemukan kekuatan mereka, matanya semakin cerah. Sepertinya keputusannya untuk mengirim mereka pergi saat itu benar. Jika dia tidak mengirim mereka pergi pada saat itu, mereka akan kehilangan kesempatan besar. Mereka lebih kuat dari Eminent Celestials. Duan Siling tercengang oleh kata-kata King Huo. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, kakek King Huo, apakah ini berarti kekuatan mereka setidaknya sebanding dengan surgawi tanpa tubuh 3 kesengsaraan? Ya, faktanya, mereka mungkin bahkan lebih kuat dari surgawi tanpa tubuh 4 dan 5 kesengsaraan. Kata King Huo, dia telah bertemu dengan surgawi tanpa tubuh 4 dan 5 kesengsaraan sebelumnya. Dia telah bertemu surgawi tanpa tubuh 4 dan 5 kesengsaraan di tanah milik Sekte Pemujaan Api. Surgawi tanpa tubuh 4 kesengsaraan adalah Li Bing, leluhur Sekte Pemujaan Api, sedangkan surgawi tanpa tubuh 5 kesengsaraan adalah Di Chen, naga emas 7 cakar dari klan naga. Dia merasa bahwa energi dari Li Bing dan Di Chen lebih lemah daripada energi Little Gold, Little Black, dan Little White. Karena Di Chen adalah surgawi tanpa tubuh 5 kesengsaraan yang hampir menjadi surgawi tanpa tubuh 6 kesengsaraan. Apa? Seru utusan tua. Dia kagum meskipun dia tahu kekuatan mereka sebanding dengan surgawi tanpa tubuh. Namun, dia tidak berharap mereka lebih kuat dari surgawi tanpa tubuh 5 kesengsaraan. Dia penasaran, ketiganya bahkan lebih kuat dari surgawi tanpa tubuh 5 kesengsaraan. Aku ingin tahu pertemuan kebetulan seperti apa yang mereka temui. Tuan, apakah Anda yakin bahwa mereka lebih kuat dari surgawi tanpa tubuh 5 kesengsaraan? Gan Ruyan bertanya tidak percaya. Tentu saja, King Huo mengangguk. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, kamu ingat Di Chen, kan? Ya, Gan Ruyan mengangguk. Secara alami, dia ingat Di Chen. Dia adalah naga emas 7 cakar dari klan naga. Dia juga satu-satunya putra Di Huan, surgawi tanpa tubuh 7 kesengsaraan dan penatua tertinggi klan naga. Yah, energi Di Chen lebih lemah dari ketiganya. King Huo melanjutkan, apa? Gan Ruyan tercengang. Di Chen adalah seseorang yang akan menjadi surgawi tanpa tubuh 6 kesengsaraan. Namun, Little Gold, Little Black, dan Little White masih lebih kuat darinya. Gan Ruyan merasa ini sulit dipercaya. Dia telah mendengar banyak tentang ketiganya dari KR dan Han Suenai, penerus keturunan Debu Merah. Meskipun dia telah mendengar bahwa utusan tua telah meramalkan bahwa mereka akan bertemu secara kebetulan di provinsi bawah, dia tidak berpikir kekuatan mereka akan meningkat begitu besar. Dia bergumam pelan, aku ingin tahu pertemuan kebetulan apa yang mereka temui. Itu mungkin sesuatu yang melampaui apapun di dunia biasa. Dia tidak menyadari bahwa spekulasinya benar pada saat ini. Emas kecil dan 2 lainnya begitu kuat. Duan Siling sangat terkejut. Sulit baginya untuk membayangkan bahwa orang-orang yang terlihat lebih muda darinya itu begitu kuat. Di gudang harta karun peringkat surga yang ditinggalkan oleh Li Bai, pedang teratai hijau surgawi, di zona rahasia melampaui surga. Setelah beberapa hari, Duan Lingtian dan teman-temannya akhirnya berhasil melewati tantangan ketiga. Mereka berhasil mendapatkan harta karun tertinggi surgawi yang ditinggalkan Li Bai. Namun, ketika Duan Lingtian melihat harta karun tertinggi surgawi, dia berkata, ini adalah pedang surgawi yang lain. Duan Lingtian memegang pedang di tangannya dan mengirim sebagian energinya ke pedang. Pedang mulai memancarkan cahaya saat teriakan pedang mulai bergema di udara. Setelah mengujinya, dia sampai pada kesimpulan bahwa tingkat pedang surgawi ini mirip dengan pedang surgawi yang dia dapatkan sebelumnya. Duan Lingtian melemparkan pedang surgawi seolah-olah itu adalah sampah bagi Zhang Yi saat dia berkata dengan acuh tak acuh, Zhang Yi, karena kamu juga menggunakan pedang, kamu dapat memiliki ini. Ini, Zhang Yi buru-buru menangkap pedang di tangannya, tapi dia berkata dengan ragu-ragu, Duan Lingtian, aku tidak mengeluarkan banyak usaha selama ini. Saya pikir lebih baik jika Anda menyimpan pedang surgawi ini. Petik 2.